Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para hadirin juga hadirat. Alhamdulillah, dalam waktu ini kita mendapatkan kesempatan lagi untuk bertatap muka dan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan rutinitas yang sudah berjalan selama ini. Meskipun asal kita pinten nih kawan ini ya, nopo mau nih kalau sakinatun naja selam taufik ya, terus komeutuyan saniki hidayah padahal pun pinten tahun nih kata tahun masih yang sekawan kitab, tapi nggih pancen alhamdulillah masih seminggu sepisan awake dhewe tasih ditakdiraken kersa ngaos. Masih pirang-pirang tahun sing gak gelem ngaji ya gak entuk apa-apa. Gak entuk kitab apa-apa. Satu pun tidak mendapatkan. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, walaupun dalam beberapa tahun kita hanya mendapatkan beberapa kitab saja, tapi Allah benar-benar telah memberi. Walaupun hanya dengan seminggu sekali, setidaknya kita sudah mendapatkan 3 kitab. Sekarang kita sedang membaca kitab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi bidaraya. Kala yaskunu mongko ora meneng fil mulki ing dalem keraton bumi. Mungkin niki sering diartikan kerajaan, tapi ten niki diartikan kerajaan bumi. Wal malakuti lan keraton langit atau kerajaan langit. Malakut itu identik dengan alamnya malaikat. Sementara alamul mulki ini adalah alam yang kasat mata, termasuk alam manusia. Sapa sakidun wong kang meneng oleh taharrukulan ora obah, sapa mutaharrikun wong kang obah, illa wajib barus samawati angin hale utawi Allah kang wasani piro-piro langit wal ardilan bumi iku mutaliun mirsani alaihi ing atase mutaharrik. Ya alamu mudanani sapa Allah khainatal ayuni ing piro-piro citrane piro-piro mata, maksudnya ing piro-piro meripat kang citro kang khianat, mata-mata yang berkhianat itu Allah Ta'ala tahu. Wama tukhfi niku, wama lan barang tukhfi kang nyamaraken apa suduru piro-piro ati. Asudur ini mestinya mempunyai arti dada, tapi yang dimaksud adalah sesuatu yang ada di dalam dada, yaitu hati. Tidak satupun dari makhluk-makhluk ini diam, baik itu di dalam kerajaan bumi maupun di dalam kerajaan langit. Begitu pula tidak satupun di antara semua makhluk ini bergerak, baik di dalam kerajaan bumi maupun di dalam kerajaan langit, kecuali Allah Ta'ala yang menguasai langit dan bumi melihatnya. Orang yang diam tapi berhayal, Allah Ta'ala tahu apa yang di dalam hayalannya. Orang yang bergerak dengan gerakan apapun, dengan misi apapun, dengan tujuan apapun, dengan visi apapun, Allah Ta'ala senantiasa mengetahui, juga mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Walaupun gerakannya terlihat baik, kadang niatannya tidak baik, Allah Ta'ala mengetahui yang seperti itu, mengetahui semuanya, mengetahui gerakan yang baik tetapi di latar belakangi hati yang busuk, termasuk juga sesuatu yang baik yang disertai dengan hati yang baik, Allah Ta'ala juga maha mengetahui. Ini berkaitan dengan keterangan sebelumnya saat kita bangun tidur sampai tidur lagi, hendaknya kita melakukan evaluasi apakah yang kita lakukan itu aktivitas-aktivitas yang sia-sia
ataukah yang kita lakukan itu adalah aktivitas-aktivitas yang masuk dalam wilayah ibadah. Selain ibadah-ibadah yang murni, kita juga bisa menjadikan semua aktivitas itu sebagai ibadah. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, bila kita tidak bisa menata niat, boleh jadi akhirnya tidak menjadi ibadah. Inilah pentingnya mengaitkan antara perilaku zahiriyah, perilaku fisik, dan perilaku yang bersifat batiniyah atau perilaku hati. Karena tidak jarang amalan-amalan manusia itu akhirnya sia-sia karena tidak didukung oleh hati yang lurus, tidak didukung oleh hati yang jernih, yang bersih, tidak didukung oleh hati yang tahu kemana tujuan kita melakukan segala sesuatu. Berawal dari hati, seperti itulah nantinya amalan-amalan kita akan terjadi. Walaupun yang kita lakukan baik, tapi kalau hati kita tidak baik, maka amalan-amalan baik yang kita lakukan itu akhirnya akan ketahuan gelangnya. Berbeda dengan amalan-amalan yang baik. Amalan-amalan yang baik bila disertai dengan hati yang baik, amalan-amalan yang baik itu akan menjadi amalan-amalan yang abadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu akan rusak kecuali zatnya Allah. Sebagian ulama mentafsirkan ayat ini dengan bahwa yang dimaksud dengan halikun illa wajhah, segala sesuatu itu akan rusak selain zatnya Allah. Yang dimaksud adalah amalan-amalan yang ikhlas, amalan-amalan yang tujuannya murni Allah Ta'ala, itu tidak akan sirna. Amalan-amalan yang seperti itu yang akan mengantarkan kita sampai di dalam surga, dan di dalam surga kita akan hidup selamanya. Berbeda dengan amalan-amalan yang tidak ikhlas. Walaupun yang kita lakukan itu baik, walaupun yang kita lakukan itu spektakuler, tapi kalau kita melakukannya dengan tidak ikhlas, maka amalan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai sahabat Abu Hurairah itu pernah mengatakan, andai aku mengetahui satu amalanku itu diterima oleh Allah Ta'ala, itu lebih menjadikan aku bahagia dibandingkan dunia beserta isinya. Ini kata Abu Hurairah. Jadi satu amalan yang diterima oleh Allah Ta'ala itu sangat penting, bahkan lebih penting daripada dunia beserta isinya. Karena kalau kita mempunyai amalan sementara Allah Ta'ala tidak menerima, mungkin kita hanya mendapatkan capek saja, mendapatkan kesel saja. Lakon ibadah itu sampun kesel, sementara Allah Ta'ala tidak menerima. Maka kalau kita mempunyai amalan yang diterima oleh Allah, tentu sangat membahagiakan. Allah akan menyambut kita, Allah tidak akan berpaling dari kita. Dan supaya amalan itu bisa diterima oleh Allah Ta'ala, syaratnya harus ikhlas. Kita melakukannya dengan ikhlas. Ikhlas itu banyak yang mengartikan lilo. Orang Jawa menyebut lilo. Kita melakukan sesuatu dengan hati yang rela, hati yang ridho, hati yang merasa tidak tertekan, tidak terbebani. Kita melakukan karena kemauan sendiri, dan kita melakukannya dengan sukacita. Mungkin itulah gambaran ikhlas menurut mayoritas manusia. Pokoknya wedding lakoni tanpa paksaan, terus tanpa beban, kita melakukan dengan tidak terasa berat, maka yang seperti itu dianggap sebagai amalan yang ikhlas. Padahal ikhlas itu kadang ikhlas itu harus kita lakukan dengan perjuangan. Karena semua telah tahu bahwa ikhlas itu adalah melakukan amalan
ya, karena Allah Ta'ala. Tujuannya adalah Allah Ta'ala, dorongannya juga Allah Ta'ala. Kita melakukannya karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala memang menghendaki kita seperti itu. Allah Ta'ala memerintahkan kita seperti itu. Kalau masuk dalam wilayah sunnah, Allah Ta'ala menganjurkan kita melakukan yang seperti itu. Ya, setelah kita tahu, kemudian kita mau melakukan, dan kita melakukannya karena tahu bahwa Allah Ta'ala menyuruh kita atau menyarankan kita. Kemudian tujuan kita bukan untuk selain Allah Ta'ala. Artinya kita melakukan supaya semakin dekat dengan Allah, supaya Allah Ta'ala ridho kepada kita, supaya Allah Ta'ala cinta kepada kita. Maka itulah mungkin salah satu gambaran tentang ikhlas. Untuk melakukannya tentu harus disertai dengan perjuangan. Karena apa yang dikehendaki Allah Ta'ala itu seringkali berseberangan dengan nafsu kita. Ya, berseberangan dengan nafsu kita. Kita berkecenderungan untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan. Kita berkecenderungan untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Kan ngoten lah. Barangnya di kepingini awake dhewe mbayangne niku mesti nyenengne. Mesti nyenengne. Sementara ketika kita dalam keadaan seperti itu, kita mempunyai keinginan dan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan yang lain atau menganjurkan kita untuk melakukan yang lain. Kalau kita memang ingin menjadi orang yang ikhlas, tentu kita akan memilih untuk mengikuti Allah Ta'ala, walaupun mungkin itu tidak menyenangkan. Jadi kalau kita memilih untuk nurut kepada Allah Ta'ala walaupun tidak menyenangkan, itu termasuk salah satu gambaran dari ikhlas. Aku ngelakuin ini, karena Allah Ta'ala memang menghendaki seperti itu. Allah Ta'ala menyuruh kita seperti itu atau menganjurkan kita untuk seperti itu. Sementara kalau kita ingin beramal dengan ikhlas dan kita menggambarkan bahwa ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu dengan sukacita, ya, tahu awake dhewe melakukan atau mungkin jarang ya melakukan tarawih dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kadang kita melakukannya harus dengan memaksa diri, ya, memaksa diri. Di saat kita memaksa diri, tapi kalau kita tahu bahwa itu yang memerintahkan adalah Allah, sehingga kita melakukannya karena Allah memerintahkan. Dan kalau kita melakukan, kita juga tahu bahwa dengan melakukan ibadah Allah akan ridho kepada kita. Itu termasuk salah satu gambaran dari ikhlas. Jadi nek awake dhewe ngarani ikhlas iku melakukan segala sesuatu dengan sukacita, melakukan segala sesuatu dengan hati yang rela. Awake dhewe mungkin jarang melakukan ibadah dengan ikhlas. Justru ketika kita melakukan maksiat niku, kita melakukannya selalu dengan ikhlas. Gitu. Umpamanya awake dhewe kepingin nonton karnaval. Ini mesti ikhlas nih. Mesti ikhlas. Diawali dengan rasa ingin, rasa kepingin, ya. rasa kepingin. Kemudian kita melaksanakan keinginan kita. Kita membayangkan kalau sesuatu yang kita inginkan itu akan sangat menyenangkan apabila kita melaksanakan. Ya. Di saat yang sama, misalkan ya ada tamu mendatangi kita, atau nonton karnaval, ono tamu, lawongnya nggak patek dikenal, karena rasa-rasa naik dewi. Apa mana naik dewi ngerti tamu itu ada utang duit. Sementara kita semua juga tahu bahwa Rasulullah bersabda, "Mangkana min billahi wal yaumil akhir, fal yattaqillah wal yukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia bertakwa dan memuliakan tamunya. Ya, ini kan perintah yang sudah jelas. Jadi saat kita hendak bersenang-senang sesuai dengan keinginan kita, tiba-tiba ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi itu diperintahkan. Kalau kita memilih untuk melaksanakan apa yang diperintahkan, dan kita untuk sementara mengabaikan keinginan dan kesenangan, maka itu termasuk salah satu contoh orang yang ikhlas, karena dia melakukannya apa? Karena dia melakukannya berdasarkan sebuah ilmu, melaksanakan berdasarkan perintah
yang dia dapatkan di dalam ilmu. Ya, ini kan perintah sing wis jelas. Jadi nek ono tamu ngoten niku nggih, kita memuliakan semampu kita. Entah dia itu orang yang kita cintai, orang yang kita senangi, orang yang kita hormati, atau orang yang sebenarnya kita benci. Nek statusnya tamu ya kita hormati. Walaupun untuk menghormati tamu yang kita benci itu beratnya luar biasa. Tapi kalau kita mau memaksa diri, karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu memerintahkan kita untuk menghormati tamu, maka itulah salah satu contoh keikhlasan. Setelah itu yang jelas ya, yang jelas kita nggak ngedumbel-ngedumbel, nggak sampai apa neng isu Gusti Allah. Gara-gara aku ngelakoni perintah Gusti Allah, wah ini bahaya ini ya. Malah aku ketinggalan nonton karnaval, wah iki perlu ditambah nih, nggak pikiran kados ngoten niku. Jadi setelah kita berhasil melaksanakan ketaatan kepada Allah, mestinya ketaatan itu kita syukuri. Bermula dari rutinitas kita setiap hari kita melakukan sholat. Setelah kita melakukan sholat, ya, saya semuanya salam, kita mensyukuri kenikmatan sholat. Mengapa? Karena dengan sholat berarti Allah Ta'ala menakdirkan kita menjadi orang yang taat. Dan Allah itu tidak menakdirkan semua hamba untuk taat kepadanya. Kalau kita ternyata termasuk orang yang ditakdirkan untuk taat, mestinya kita sadar bahwa itu termasuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Ya. Mari sholat, awake bersyukur pada Allah, setidaknya dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena kita telah ditakdirkan untuk taat. Mari ngono nopo malih, setiap kali kita melakukan ketaatan, kita bersyukur kepada Allah. Setelah ngaji, membaca Quran walaupun hanya satu halaman, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita telah ditakdirkan untuk membaca Al-Quran. Kalau kita melakukan sedekah, setelah sedekah kita juga bersyukur kepada Allah Ta'ala karena kita telah ditakdirkan bersedekah. Ya, jadi semua amalan yang baik, semua ibadah yang kita lakukan, kita syukuri. Dengan mensyukuri setiap ketaatan dan ibadah, maka ibadah bagi kita akan sangat menyenangkan. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan akan membahagiakan. Okay. Dan sebaliknya, bila kita melakukan maksiat, walaupun menyenangkan, kita harus menyesali. Okay. Harus menyesali. Atau kita melakukan sesuatu yang tidak ada faedah, jadi gak maksiat, tapi gak ada faedah. Kemudian kita merasa prihatin dengan aktivitas-aktivitas yang tidak ada manfaatnya itu. Dengan membiasakan merasa prihatin terhadap aktivitas-aktivitas yang tidak ada faedahnya, niscaya aktivitas-aktivitas yang tidak ada faedah itu berangsur-angsur akan terus berkurang pada diri kita. Sebaliknya, bila setiap ibadah dan ketaatan kita syukuri, maka kita mempunyai harapan untuk melakukan ibadah lebih banyak lagi. Atau apapun yang kita lakukan, kita niatkan sebagai ibadah. Nggih. Niku nggih napa sebagian sampun sering kita bahas. Wong tengok-tengok iso dadi ibadah. Ya apa carane? Wong ngombe iso dadi ibadah. Carane apa? Ya, kalau kita ingin aktivitas minum kita menjadi ibadah, saat kita mau minum jangan hanya untuk mendapatkan kenikmatan minum saja, bukan hanya untuk melepaskan dahaga saja, tapi di balik minuman itu ada banyak manfaat yang bisa kita gunakan untuk melakukan ibadah yang lain. Awake pas nolak misalkan, kita pasti ingin minum. Kalau di saat hendak minum kita hanya ingin menghilangkan dahaga, di samping itu kadang kita memilih minuman yang terasa lezat di lidah. Kalau kita hendak minum hanya menginginkan minuman yang lezat untuk melepaskan rasa haus kita, maka aktivitas minum kita itu
tidak masuk dalam ibadah, tidak masuk dalam maksiat juga, nggak maksiat juga ibadah. Tapi amalan-amalan yang seperti itu, amalan yang seperti itu masuk dalam kelompok mubah ya. Amalan-amalan yang mubah itu bisa dimasukkan atau dijadikan sebagai ibadah, juga bisa dijadikan sebagai maksiat. Kalau kita hendak minum dalam keadaan haus, kita niatkan minuman yang kita masukkan ke dalam perut kita nanti akan menjadikan energi yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah, maka aktivitas minum kita itu akan menjadi ibadah. Nek ate ngombe diniatne supaya awak niki seger, nek wis seger iso enak gawe budal ngaji, iso enak gawe budal napa? Bawa niku termasuk ibadah mboten ayo. Nah, wae ngewolak luwe mesti gak kuat budal buwu. Cek kuat budal buwu tak ngombe dhisik kopi misale. Niki dadi ibadah mboten. Lah buwu dhewe niku ibadah napa mboten lah. Niki balik ten manahe dhewe-dhewe gitu. Nyawae dhewe buwu niku cuma krono ngrasa gak enak. Iki wis gak ibadah model ngrasa gak enak ngoten. Kita semua kan sudah tahu juga Allah Ta'ala tahu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling menolonglah kalian semua untuk kebaikan dan ketakwaan. Oke bowo wong mantu iku apik ora? Lah niku nggih. Mantune ku lak nikahne anake. Niku nek nikahne anake niku ibadah niku sae. Karena dengan pernikahan kita harapkan bisa mendapatkan keturunan yang baik. Juga dengan pernikahan manusia akan terselamatkan dari perzinahan. Ketok api kan. Tapi pestane niku sing gak mesti api. Pestane mboten mesti api. Kadang pestane niku pesta yang tidak diperbolehkan. Nggih. Pestane gak mesti api. Nah, pestane niku cuma nyediane panganan-panganan niku termasuk mubah. Tapi nek tontonan niku tontonan koyo napa? Model tarian-tariane Jennifer Lopez, terus Britney Spears, semerem jenengan. Nah niku mulai iki rado iki bahaya iki. Terus napa? Nek buwo awake dhewe nyawang wong mantu iku apik, terus awake dhewe kepingin napa nggih berkontribusi, kepingin bantu. Niku nggih apik. Nggih, tapi nek buwo niku niate nggih niku wau napa? Kok gak enak aku nek gak teko, wong biyen yo tau bawa nang aku, misale ngoten. Niki contone bawa sing gak apik. Dadi wis niate dipun tata, awake dhewe bawa niku karena napa? Bantu dulure, tanggane, kancane sing lagi napa? Mantu, lagi butuh biaya akeh. Nggih, syukur nai mantune niku pestane mboten enten maksiate. Lah nek pestane ono maksiat ya apa iki lak padha karo bantu wong maksiat ya apa nek ngono. Wong malian perbahasane niki. Wis nek niku bahas nang jerone ngaji gak mari-mari niku. Nang jebone ngaji mawon. Awake dhewe layah-layah. Layah-layah niku iso dadi ibadah napa mboten? Saged nggih. Nggih, soalnya layah-layah niku istirahat, tiang niku nek gak istirahat saged berbahaya untuk kesehatan. Supaya kesehatannya bisa terjaga, kita perlu istirahat. Terus apa kok awake dhewe iki njaga kesehatan? Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat. Nggih. Awake dhewe nggak sehat niku wis gak iso lapo-lapo nggih. Gak iso ngekeki manfaat nang wong. Terus ate nglakoni ibadah nang pangeran nggih terganggu. Biasanya sholat iso ambek ngadeg, nek loro kadang ambek lombo barang. Nggih. Nek waras awake dhewe kadang iso muruki wong, nek loro malih gak iso muruki wong. Nek waras iso dadi napa? Penggerak busung nih nggih penggerak NU. Dadi napa?
tukang memobilisasi, menggerakkan. Nah, awake dhewe lara gak iso. Nggih. Karena dalam kesehatan itu banyak hal-hal yang bermanfaat bisa kita berikan pada orang lain. Sementara di saat sakit kita tidak bisa melakukan. Karena itu dengan menjaga kesehatan supaya dengan niat supaya bisa memberikan manfaat, supaya bisa melakukan ibadah dengan baik, maka istirahat atau layah-layah pun bisa menjadi ibadah. Sing dilematis niku kepingin silaturahmi, tapi awake dhewe ngerti iki nek silaturahmi nang kono kok biasae dijak rasan-rasan. Oh, nggih. Niki rada dilematis niki. Silaturahmine sunnah, silaturahmine napa entuk ganjaran api. Tapi materi pembicaraane iki sing waduh iki jelas jelas nggak api. Ya apa malian iki? Ya mungkin kita bisa memulai untuk tidak membicarakan orang lain, untuk tidak rasan-rasan. Silaturahmi ini tetap, tapi nek jangan ngerasani kita mengalihkan pembicaraan. Nek gak ngono yang ngerasani terus. Mungkin itu bisa kita lakukan. Allah Ta'ala mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluk ini, baik di alam dunia maupun di alam, maksudnya di di wilayah bumi, di alam bumi maupun di dalam alamnya para malaikat yang bergerak, yang diam, Allah Ta'ala mengetahui. Bahkan bila ada mata yang berkhianat, Allah Ta'ala juga mengetahui. Wa marufi sudur, apapun yang dirahasiakan oleh hati, Allah Ta'ala juga mengetahui. Wa ya'lamu lan nudaneni sapa Allah asira ing perkara kang samar utawa ing rahasia. Wa akhfa lan perkara kang luwih samar. Sesuatu yang rahasia Allah Ta'ala mengetahui. Dalam ilmu tauhid kita menemukan penjelasan bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ilmu. Dengan sifat ilmunya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Kalau ada orang yang weruan banyak tahu, sebanyak apapun pengetahuan seseorang pasti ada batasannya. Tidak omong ini roh, tidak omong politik nyantol, tidak omong pertanian nyambung, tidak omong industri iso apa ngimbangi, nggih. Ngomongne garmen nguasai misalnya. Terus tidak ngomongne semut nyantol sembarang kali roh. Tapi pasti akan ada batasannya. Tidak ngomongin otomotif, otomotifnya nyambung, tapi jangan ngomongin mesin, wis mulai gak nyambung. Terus manusia itu sak pinter-pintere tetap enten batasane. Jadi kalau Gusti Allah gak ono batasane. Sesuatu yang terselip, sesuatu yang samar, sesuatu yang dirahasiakan, sesuatu yang ada di latar belakang, Allah Ta'ala Maha tahu. Kata adab niku mestine sukun. Mongko tata krama sapa sira atau nglakonono tata krama sapa sira ayyul miskinu he eling-eling wong kang miskin zahiron ing dalem zahire wa batinan lan ing dalem batine baina yadaillahi ing dalem ngersane Allah Ta'ala baina yadaillahi ta'ala ing dalem ngersane Allah Ta'ala ta'at tubal abdi kelawan tata kramane kawula adzalili kang ino al-mudnibi kang nglakoni dosa fi hadratil maliki ing dalem ngersane Allah kang dadi raja al-jabari kang maha agung al-qahari kang maha mesesa ta meksa. Allah Ta'ala itu disebut dengan al-qahar atau maha meksa nggih. Artine meksa niku Gusti Allah nek enggak ada karep, enggak ada kersa niku enggak ono sing iso nolak. Enggak ono sing mampu nolak. Allah nyiptakne wis contone niki warnane langit niku biru. Pancen Gusti Allah ngersakne warnane langit niku biru. Nek sadung duwe kersa koyo ngono, gak ono sing iso nolak.
Ya, coba wong sak donya sepakat kepingin warnane langit iku napa? Merah muda misalnya. Saged boten kira-kira. Wong sing paling pakar sak donya, paling ahli sak donya. Mereka bersinergi, mereka bersatu dan melakukan rekayasa supaya langit itu bisa berwarna pink, merah muda. Kira-kira sakit boten? Tidak bisa. Apapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, tidak ada satupun yang mampu menolaknya. Dengan begitu, Allah disebut dengan Al-Qahhar. Seperti kita ditakdirkan menjadi manusia, dan kita tinggal di Bantuarjo. Ini karena Allah Ta'ala itu Al-Qahhar. Dia maha memaksa, dia maha menentukan. Dengan takdir seperti ini kita nggak bisa menolak kan, ya. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa protes. Kalau kok mboten dadekne tiyang Rusia mawon saya Gusti nggak iso gitu. Karena Allah Ta'ala itu Al-Jabbar Al-Qahhar. Tadi dijelaskan kata adab, maka beradablah, terapkanlah tata krama, terapkanlah etika, wahai orang yang miskin. Sebutan miskin itu kadang yang Arab niku mempunyai maksud terhadap orang yang sing ngesakne, yang sing ngesakne katanya kadang disebut miskin, prihatin miskin. Tapi dalam fikih sebutan miskin itu adalah orang yang tidak punya. Terapkanlah tata krama, terapkanlah etika, terapkanlah budi pekerti, wahai orang yang tidak punya. Zohiron wa batinan, baik secara zohir maupun secara batin, baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Di hadapan Allah Ta'ala kita harus beradab, tidak hanya secara zohir tapi juga secara batin, karena Allah Ta'ala itu mengetahui kita tidak hanya dari sisi zohir, tapi dia juga mengetahui dari sisi batin. Terhadap hati Allah Ta'ala tahu, terhadap apa yang dilakukan hati Allah Ta'ala tahu, terhadap apa yang terlintas dalam hati Allah Ta'ala tahu, terhadap apa yang direncanakan oleh hati Allah Ta'ala itu tahu. Karena itulah tadi juga dikatakan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala itu mengetahui mata yang berkhianat dan sesuatu yang disamarkan oleh hati. Nah, dia kan kadang nggak titen ono wong sing berkhianat, dengan melihat matanya orang tersebut terkesan meyakinkan, tapi hatinya telah memendam sesuatu yang suatu saat akan membuktikan bahwa dia adalah orang yang berkhianat. Allah Ta'ala maha tahu terhadap mata yang berkhianat. Karena itulah di hadapan Allah Ta'ala kita beradab harus secara zahir dan secara batin. Secara zahir kita melakukan ibadah-ibadah yang bersifat fisik. Kita melakukan sholat, sholat itu dilakukan secara fisik juga dengan secara batin. Dengan fisik kita melakukan yang pertama bacaan takbiratul ihram. Kita membaca Fatihah, dan takbiratul ihram itu tidak cukup kalau hanya dengan hati, kita harus mengucapkan dengan lisan. Bahkan kita harus mengucapkan dengan suara yang bisa kita dengar sendiri. Allahu Akbar harus jelas kita mengucapkan, setidaknya kita sendiri bisa mendengar. Terus awake dhewe rukuk niku gunane awak napa mboten? Gunane awak. Lan awake dhewe rukuk iku ambek dibatin, iku jenenge duduk rukuk tapi napa bayangne rukuk nggih. Awake dhewe sujud tapi sujude dibatin, iku ya duduk sujud tapi napa bayangne sujud. Mulakno di hadapan Allah Ta'ala itu kita beradab secara zahir dan secara batin. Nggak cukup kalau hanya secara batin saja. Secara batin kita membayangkan diri kita melakukan sholat, tapi secara fisik kita tidak melakukannya. Itu jenenge tidak beradab di hadapan Allah Ta'ala, baik secara zahir maupun secara batin. Kita melakukan sholat berarti kita sudah beradab kepada Allah Ta'ala secara zahir. Ketika sholat kita berusaha untuk khusyuk, karena sholat itu hakikatnya kita sedang bermunajat atau berkomunikasi dengan Allah Ta'ala. Maka dengan itulah kita telah melakukan
adab di hadapan Allah Ta'ala secara zahir dan secara batin. Secara zahir kita melakukan ibadah yang bersifat fisik, secara batin kita berusaha untuk khusyuk di hadapan Allah Ta'ala. Ta'adbal abdi dzalili, karena itu disebutkan di belakang, beradablah seperti orang atau seorang hamba yang hina, yang melakukan dosa di hadapan Allah yang menjadi raja. Dia adalah sosok yang agung dan maha memaksa. Di hadapan Allah kita beradab seperti halnya seorang hamba yang hina dan berdosa sedang beradab di hadapan Allah Ta'ala. Dan memang tidak bisa kita mungkiri bahwa manusia itu adalah makhluk yang banyak kesalahannya. Nasu khata'un khairu khata'in at-tawwabun. Manusia itu banyak melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang-orang yang melakukan taubat. Jadi semakin banyak taubatnya, semakin baik diri kita sebagai manusia. Walaupun mungkin kita merasa tidak bersalah, tapi kita itu harus sadar kalau diri kita ini juga sering melakukan kesalahan tanpa kita sadari. Ini harus kita sadari. Kita sadar kalau kita ini sering melakukan kesalahan dengan tanpa kita sadari. Karena itulah kita harus istiqomah untuk memohon ampunan dan taubat kepada Allah Ta'ala. Karena sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Wajtahid lan ngati-ngati sapa sira utawa nemen-nemen sapa sira. Allah yaro ing yen to ora ningali ka ing sira sapa maula ka bendoro sira. Haitsunaha maksudnya Allah. Ing dalam sekirane nyegah sapa maula ka utawa Allah ka ing sira wala yaftida lan ora kaspen sapa Allah ka ing sira. Haitsu amara ing dalam sekirane perintah sapa Allah ka ing sira. Walan takdira lan hale ora kuwasa sapa sira. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono apa iki? Ing atase mengkono-mengkono ijtihad wajtahid nika. Illa di antuwazia kejaba kelawan yento bagi sapa sira au qotaka tani ku mestine ing pira-pira waktu sira aturut tibalan ngatur atau ngurut-ngurut sapa sira auradaka ing pira-pira wirid sira min sobahika awit saking waktu subuh sira ila masaika tumeka maring waktu sore sira. Dan untuk bisa beradab di hadapan Allah Ta'ala, kita harus bersungguh-sungguh di dalam memposisikan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan wajtahid Allah yara kamaulaka haitsunaka wala kitaka. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk tidak dilihat oleh Allah sekiranya dia melarang sesuatu terhadap dirimu dan dia tidak kehilangan engkau sekira dia memerintahkan sesuatu kepadamu sementara engkau tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Sayyidul Istighfar yang biasanya dibaca setelah maghrib dan setelah subuh, apa nih kalimatnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atas perjanjianmu aku tidak mampu. Jadi memang kita ini sebagai manusia tidak akan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali apabila kita mendapatkan rahmatnya. Jadi kalau kita mampu, sebenarnya itu bukan karena kemampuan kita. Kalau kita bisa, itu bukan karena kualitas kita, tapi karena Allah Ta'ala telah memberikan rahmat kepada kita.